Halo kawan itu, kembali lagi channel Mas Gama, channel yang berbagi seputar perawatan kendaraan. Ya, kalau di video sebelumnya saya sudah ada video mengulas tentang oli ATF untuk transmisi matic, yaitu oli Idemitsu ATF. Nah, kali ini saya mau mengganti oli maticnya di mobil saya. Ini dia, Honda Civic FD tahun 2007 dengan transmisi matic konvensional Triptonic 5 percepatan. Ya, jadi kalau untuk oli matic itu kita gantinya jangan lupa disesuaikan dengan saran dan petunjuk yang ada di buku manual. Biasanya itu di selang 20.000 km atau 40.000 km. Nah, selain itu, selain waktu tempuhnya yang harus kita sesuaikan, kita juga harus menyesuaikan oli transmisi yang digunakan. Umumnya itu ada dua ya, ada ATF atau oli transmisi untuk CVT. Nah, kalian harus sesuaikan, jangan sampai tertukar seperti ATF dipakai di CVT atau oli CVT dipakai di oli transmisi yang harusnya menggunakan ATF. Nah, terus untuk penggantiannya kita membutuhkan apa aja? Yuk kita lihat apa aja alat yang dibutuhkan. Alatnya sederhana kok. Yuk. Nah kawan-kawan, ini dia alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama kita butuh corong yang agak panjang seperti ini ya, karena lokasinya itu agak di bawah lubang untuk pengisiannya. Lalu kemudian kita butuh ratchet atau kunci sok. Nah, di Honda Civic FD ini menggunakan ratchet ya. Nanti ini harus pakai adaptor karena ukuran setengah inch. Saya sudah ada adaptor nanti dari setengah ke 38 inch. Lalu yang pasti kita butuh olinya, oli maticnya ini ATF. Biasanya ini kalau ganti doang 4 liter. Nah, lalu kita butuh penambungan oli, dan di sana saya ada dongkrak untuk nanti mendongkrak karena lokasi lubang pembuangannya itu di bawah ya. Terus Civic ini kan agak ceper, jadi butuh dongkrak untuk mengangkat mobilnya ke atas. Nah, ngomongin soal penggantian, ada dua nih pendapatnya. Ada yang harus bilang harus dikuras, ada yang bilang cukup diganti oli maticnya aja. Kalau yang bilang dikuras itu ada negatifnya juga. Jadi ada yang pengalaman dikuras lalu olinya, transmisinya malah jadi selip. Nah, itu biasanya karena gram-gramnya atau transmisinya itu udah lama banget nggak pernah diganti olinya. Akhirnya itu sebenarnya sudah agak rusak. Jadi waktu dikuras gram-gramnya itu sebenarnya gram-gramnya itu ikut rontok semua, dan akhirnya itu bikin slip karena gram-gram itu dulu yang bikin transmisinya masih bekerja. Nah, tapi karena kedorong semua. Tapi kalau kalian itu dari awal megang mobil itu terus rajin ganti oli maticnya, biasanya sih kalau dikuras nggak ada masalah. Nah, saya karena mau nyari simpelnya aja, jadi saya melakukan penggantian aja nggak dikuras. Saya biasanya ganti oli maticnya ini setahun sekali, atau setiap 2 kali ganti oli mesin, saya 1 kali ganti oli matic. Yuk langsung kita dongkrak dulu mobilnya. Ini kita dongkrak dulu, kalian nggak perlu pakai dongkrak segede ini, kayak dongkrak biasa juga udah cukup kok. Ya, ini kondisi mobilnya udah didongkrak seperti itu, sudah ada ruang di bawahnya. Nah, proses penggantiannya itu sama seperti pengganti mesin. Pertama kita harus buang olinya dulu, kita tampung di wadah, lalu kita tambah olinya, dan terakhir kita cek. Nah, tapi oli matic ini diceknya dalam kondisi mobil sudah panas. Nanti kita panasin, kita taruh di transmisinya di posisi N, kita tunggu sampai panas, baru kita cek di dipstick oli maticnya. Nah, ini dia, kita sekarang mengolong. Ini dia kunci ratchet saya, sudah saya kasih adaptor ya, dari setengah in ke 3/8. Nah, sekarang ini diarahin ke kiri, lalu kita pasang, kemudian kita buka dulu tutup pembuangannya. Nah, saya tunjukkan dulu lokasi buat pembuangannya ya. Dia ada di bawah nih, di sebelah sini. Kita fokus di sebelah sini atau di sebelah kiri lah ya, kalau nanti dilihat di sini. Dia modelnya kayak ada kotak gitu untuk masukin soket 38 ini ya. Yuk langsung kita kendorin dulu.
Ini udah kendor, saya buka dulu. Jangan lupa ambil penampungannya. Nah itu dia bautnya. Ini saya buka dulu ya. Itu udah mulai keluar olinya. Nah sekarang nokornya kita turun dulu. Nah kawan-kawan, ini dia baut hubungannya. Seperti biasa ini ada washernya. Lihat di sini bisa dilihat ya, ini magnet ya, magnet. Ini lihat ada gram-gram atau sedikit serpihan. Nah fungsi magnet ini memang menangkap serpihan-serpihan itu supaya nempel. Nah jadi selain saya mau cari mudahnya karena mobilnya udah agak tua, jadi saya ganti aja, nggak dikuras-kuras. Oke, ini saya bersihin dulu, nanti saya tunjukin bersihnya gimana. Ini dia udah saya bersihin. Nah ini lihat di magnetnya udah nggak ada gram-gram atau serpihan-serpihan nempel. Dan di sini ada washernya. Nah washernya ini biasanya harus diganti, tapi pengalaman saya sih dipakai nggak apa-apa, tapi saran saya lebih baik diganti ya kalau memang ada. Oke, ini proses pembuangannya kayaknya udah selesai. Saya dongkrak lagi, terus saya tutup dulu ya. Sekarang kita pasang dulu ya. Ini itu bekas olinya. Sekarang saya pasang dulu baut penutupnya. Biasa kencengin dulu, pasang pakai tangan. Kalau udah nggak bisa, baru kita kencengin pakai kunci secukupnya aja. Oke, ini kita geser dulu nih. Ini ratchetnya kita geser dulu ini ke kanan untuk kencengin, terus kita pasang dulu ya. Oke, ratchet sudah di posisi, kita kencengin ya secukupnya. 1. Ya udahlah, cukup, yang penting deh gak bocor aja. Terus kita dulu pakai tisu biar nanti bisa ngecek kalau ada bocor-bocor. Oke, udah selesai pengerjaan di bagian bawah. Sekarang kita waktunya pengisian. Yang pertama, pengisiannya ada di situ, yang ini ya. Itu dipstiknya udah saya cabut, jadi kalian cabut dulu dipstiknya, terus pasang corongnya. Nah tadi udah saya ukur, habisnya itu sekitar hampir 3 liter. Jadi nanti saya coba masukin 2 botol dulu alias 2 liter. Terus habis itu kita panasin mesinnya, taruh di N, cari tempat datar. Habis itu kita ukur dulu pakai dipstik apakah kurang atau sudah cukup. Jadi saya masukin dulu ya 2 liter. Jangan lupa pastikan corongnya bersih ya waktu mau mengisi. Saya masukin dulu yang pertama. Posisinya kayak gini biar ngalirnya lancar. Sekarang posisi mesin sudah hampir di suhu ideal, berarti sudah panas. Kita matikan dulu, kita ukur dulu di dipstiknya, kita cek kurangnya berapa, nanti kita tambahkan. Cara ukurnya seperti biasa, cabut dipstiknya, lap dulu pakai tisu. Lihat itu yang ada polanya itu garis-garis, itu targetnya sekitar itu. Habis kita bersihin, kita colok lagi, terus kita lihat. Belum kelihatan ada olinya ya, tuh lihat. Belum kelihatan ada olinya, kita coba sekali lagi. Tuh belum ada ya. Sekarang saya tambahkan dulu 1 liter. Oke kawan-kawan, jadi saya sudah nambahin 1 liter, jadi total yang masuk sudah 3 liter. Sekarang saya akan coba ukur lagi pakai dipstiknya.
Ya, sudah dipenuh ya, berarti sudah cukup. Kita sekarang masukin lagi lipstiknya. Nah, kawan-kawan YouTube, itu tadi caranya untuk ganti oli matic ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah jelaskan alat dan bahannya, lalu step-stepnya, dan sampai terakhir sekarang sudah selesai. Untuk total yang digunakan ternyata hanya 3 liter, dan itu tadi saya cek sudah cukup. Mungkin sebelumnya ngisinya kebanyakan, saya sendiri yang ngisi. Lalu alasannya kenapa saya cuma ganti nggak kuras, karena dari info yang saya tahu ada resiko kalau mobil yang udah tua gini, service recordnya nggak tahu, itu bisa ada slip di transmisinya kalau dikuras. Nah, mobil saya ini kalau kalian lihat di video yang ganti oli matic sebelumnya, saya bilang jedak, lalu saya tambahkan lukas. Nah, hasilnya itu setelah tambahkan lukas itu tetap jedak, dan akhirnya saya harus pilihannya dua waktu itu, antara satu overhaul tuh dia nanti diganti karet-karetnya kata bengkelnya, lalu dibersihkan dalamnya dan diganti seluruhnya, dan pilihan kedua itu dikasih aditif untuk penghilang jedaknya itu. Dan saya akhirnya pilih yang kedua karena lebih murah. Itu aditifnya namanya Max Pro apa gitu, nanti saya kasih di link deskripsinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang transmisinya udah nggak jedak lagi waktu dingin, jadi pagi itu langsung dipakai, dan saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan overhaul. Nah, selanjutnya saya tindakan preventifnya yang tadi saya bilang, saya selalu ganti oli transmisinya 1 tahun sekali. Jadi tiap 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli matic. Nah, kawan-kawan, itu saja yang bisa saya bagikan pagi ini. Maaf kurang maksimal pengambilan gambarnya karena sendirian. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.